Oke teman-teman, kita pada sesi kali ini kita akan mempelajari hal-hal dasar yang perlu kita pelajarin pada penggunaan Quantum GIS versi 3.32 yang saya gunakan, dan nama versi tersebut merupakan nama versinya dengan nama 5. Teman-teman harus menggunakan koneksi internet yang stabil dan tentunya sudah 4G teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah memasuki tampilan awal dari Quantum GIS-nya itu sendiri. Teman-teman kita bisa lihat tampilan dari Quantum GIS versi 3.32. Teman-teman bisa lihat ini tampilan awalnya. Kemudian kita klik New Project yang merupakan kertas putih yang ada di sini. Teman-teman bisa klik di bagian pojok kiri atas dari fitur Quantum GIS itu sendiri. Kita klik saja di sini atau bisa tekan keyboard Ctrl N, kita klik di sini. Oke, kita pada sesi ini kita mempelajari tentang plugin XYZ Tiles, cara menginput dan menggunakannya bagaimana. Teman-teman bisa scroll di bagian browser sini, scroll ke bawah, teman-teman bisa temukan fitur QZ Tiles. Ini jika ini seperti ini tampilan awalnya, teman-teman bisa klik kanan, klik kanan di sini. Kemudian teman-teman bisa klik new connection di sini, kemudian bisa namakan di sini apa pluginnya, Google Satellite misalnya contohnya. Kemudian teman-teman ke browsernya mungkin bisa dicari saja di search engine-nya XYZ for Quantum GIS. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman scroll sampai bawah, kemudian teman-teman akan menemukan link-link untuk apa namanya, Quantum GIS itu sendiri. Untuk ke atasnya ini teman-teman jangan sampai salah, ini untuk ArcGIS beda, jadi teman-teman jangan copy yang ini, tapi teman-teman copy yang ini linknya yang pendek, mtenol.google.com segala macam. Teman-teman tinggal copy saja linknya, jangan sampai ada spasi yang tercopy juga. Kalau teman-teman tinggal copy saja, kemudian kita balik lagi ke Quantum GIS-nya, teman-teman paste di URL-nya di sini. Tidak ada yang perlu diubah, ikuti saja yang ada di sini, termasuk basicnya juga tidak ada yang perlu diubah. Kemudian teman-teman tinggal klik OK saja. Kemudian nanti di bawahnya sudah ada Google Satellite di sini. Teman-teman bisa klik, kemudian tahan, tarik ke layar. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Cara meng-zoom in, zoom out-nya mudah sekali. Ini merupakan tampilan dari Google Satellite. Zoom in-nya untuk zoom in kita bisa menggunakan mouse dengan scroll ke atas. Untuk zoom out-nya kita bisa menggunakan scroll bawah untuk zoom out-nya teman-teman. Oke, fitur Google Satellite bisa kita gunakan seperti itu dari fitur XYZ Tiles. Teman-teman bisa bereksplorasi dari fitur ini, teman-teman, jadi enak sekali teman-teman bisa menggunakan fitur ini, bisa melakukan eksplorasi entah pembuatan SHP atau segala macam, itu bisa dilakukan di sini. Kemudian kita mempelajari jenis file SHP peta bisa dibilang peta vektor. Kita teman-teman belajar cara menginput peta SHP. Peta SHP sendiri bisa teman-teman download di website para pembuatnya, atau nanti saya bisa berikan melalui Google Drive yang ada teman-teman. Ini sudah saya download beberapa jenis file SHP. Di sini ada batas administrasi, batas negara, SHP batimetris Indonesia, bahkan WPP NRI. Kita mempelajari batas administrasi itu saja dulu. Di sini ada beberapa jenis file dalam satu nama yang berbeda. Teman-teman harus menyatukan beberapa file ini dalam satu folder, tidak boleh dipisah. Tetapi kita hanya menggunakan file jenis yang berjenis SHP saja yang ini teman-teman. File yang lain harus ada dalam satu folder, tapi kita hanya menggunakan file SHP. Kita belajar menggunakan batas provinsi saja untuk pertama kali. Teman-teman bisa klik, terus tahan, kita bawa ke Quantum GIS-nya, kita bawa ke layernya. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat peta dalam bentuk peta vektor Indonesia. Ini merupakan Indonesia dengan batas-batas provinsi yang ada. Teman-teman bisa lihat ini karena lama, karena ada pengaruh juga dari koneksi internet yang kurang stabil bisa dibilang.
Jadi teman-teman harus mempunyai koneksi internet yang stabil, jadi itu yang perlu dipergunakan dalam penggunaan quantum GIS. Oke teman-teman, selain dari cara yang tadi, kita juga bisa menginput cara dalam fitur browser itu sendiri ya teman-teman. Ini kita bisa hapus dulu batas provinsinya, tinggal klik ini, kemudian kita klik layar. Oh ya teman-teman, barangkali misalnya teman-teman tidak ingin menghapus tapi tidak ingin ditampilkan di sini, teman-teman bisa centang aja di sini. Kita bisa klik di sini di bagian centang untuk hilang. Nah teman-teman bisa hilang di sini. Nanti kalau ingin tampilkan lagi, kita klik lagi saja di sini. Nah gitu. Oke teman-teman, kita hapus saja dengan cara remove layer, kemudian oke, hilang. Oke, kemudian kita cari file jenis SAP lain dari fitur browser tanpa harus masuk ke file explorer atau segala macam. Teman-teman hanya perlu memperingat folder yang tadi disimpan di mana untuk jenis file SAP-nya. Oke teman-teman, kita menggunakan ini fitur yang paling mudah karena di sini disederhanakan lagi, hanya ditinggalkan file dengan jenis SHP saja. Jadi teman-teman tidak usah ribet-ribet cari file SHP-nya karena sini sudah disediakan langsung dalam bentuk SHP-nya saja. Kita menggunakan batas kabupaten ya teman-teman. Kita tinggal tarik di sini, kemudian muncul ini beberapa peta Indonesia dalam batas bentuk kabupaten. Teman-teman tidak mengetahui kabupaten mana yang ingin tuju karena tidak ada namanya. Saya akan memberikan cara untuk memberikan nama pada kabupaten yang ada di sini. Jadi dalam pembuatan peta SAP sendiri, biasanya pembuat sudah memberikan kode bahkan nama dalam setiap batas-batas yang telah diberikan itu sendiri. Jadi teman-teman mudah sekali, kita tinggal klik kanan saja pada layer yang batas kabupaten ini. Kita bisa klik show label, kemudian tunggu sebentar, kemudian akan muncul nama-nama dari kabupaten itu. Nah ini merupakan kode yang dibuat oleh pembuatnya. Jadi teman-teman bisa mengubahnya karena ini membuat pusing dan kita tidak mengetahui mana kabupaten yang kita tuju. Kita bisa klik kanan lagi di sini, kita klik properties di sini. Kita bisa klik propertiesnya, kita tunggu. Jika teman-teman tidak langsung muncul dalam menu label ini, misalnya teman-teman muncul di menu informasi, kita bisa klik ke arah menu labels. Kemudian di sini ada value, ini biarkan saja fiturnya teman-teman. Kita mengubah hanya di value-nya saja. Dari metadata kita ubah ke WADMKK. Ini WADMKK artinya kabupaten dan kota. Kita klik WADMKK, tidak ada yang perlu diubah lagi. Kemudian kita oke. Biasanya teman-teman tombol oke dan cancel apply help-nya hilang karena biasanya dia ada di bawah di sini tertutup. Jadi teman-teman mudah saja tinggal kecilkan saja barisan ininya, kemudian naikkan ke atas, kemudian tinggal klik OK. Kemudian otomatis terubah sesuai dengan nama kabupaten dan kota itu sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat ada di sini. Sekarang teman-teman bisa cari nama-nama kabupaten yang mungkin teman-teman bisa tuju atau yang sedang cari. Teman-teman bisa zoom terus. Nah dari sini misalnya teman-teman tidak suka dengan warnanya, kita bisa ubah dengan cara klik kanan styles. Teman-teman bisa membuat beberapa banyak warna atau menggunakan warna yang pernah dipakai sebelumnya. Kita ubah saja menjadi warna hijau. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita pelajari pada sesi kali ini. Sebenarnya banyak fitur yang perlu dipelajarin dalam beberapa fitur Quantum GIS itu sendiri teman-teman. Banyak sekali seperti fitur plugin itu sendiri, karena perlu hal yang lebih expert lagi dalam mempelajari ini. Mungkin teman-teman harus mempelajari hal dasar seperti ini dulu untuk mempelajari fitur-fitur tersebut yang lebih mendalam lagi. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi jika ada salah mohon dimaafkan, tapi kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara menggunakan Quantum GIS ini teman-teman. Oh iya, Quantum GIS juga memiliki banyak sekali pelatihan, jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti pelatihan SIG yang ada. Jadi sangat bermanfaat untuk mempelajari Quantum GIS ini. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya.